Perkenalkan, nama saya Abdeh Demans. Pada tahun 2016, saya mengikuti pelatihan misionaris yang ada di Manado. Setelah 2 bulan pelatihan, saya dikirimkan di sebuah pulau yang ada di Timika, Papua. Perjalanan dari kota Timika menuju ke pulau tempat pelayanan saya kurang lebih 4-5 jam. Di pulau ini, mayoritas adalah Kristen. Ketika saya bersama dengan partner saya sampai ke sana, walaupun mereka Kristen, mereka susah untuk diajak berdoa. Bahkan mereka menolak, bahkan mereka tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Dan saat kami berpikir bahwa ketika kami dari rumah ke rumah ingin menjangkau mereka lewat mengajak mereka untuk berdoa, mereka tidak bisa. Kami berpikir untuk mengajari mengenai kesehatan ataupun masuk pada warga-warga yang ada di sana lewat kesehatan. Tetapi di sana sudah ada puskesmas, dan menjadi masalahnya adalah orang-orang di sana ketika mereka sakit, yang pertama mereka tidak berdoa. Mereka mencari dukun. Yang kedua mereka tidak cari perawat ataupun dokter yang bisa mengobati mereka, tetapi mereka mencari orang-orang pintar untuk dapat menyembuhkan mereka. Dan inilah menjadi pergumulan saya bersama dengan partner saya. Bagaimana kami bisa menjangkau orang-orang ini yang dimana mereka tidak bisa berdoa, dan bahkan ketika mereka dalam kesusahan, mereka bukan mencari solusi kepada Tuhan, ataupun mereka sakit, mereka tidak pergi ke dokter, melainkan mereka mencari orang-orang pintar ataupun dukun. Dan saat itu saya dengan partner saya ingin menjangkau mereka lewat pendidikan. Kami ingin mengajar di sebuah sekolah, tetapi guru di sana menolak kami. Pada saat itu saya berumur 16 tahun dan partner saya, dia tidak tamat SMA. Kami berdua minim pengalaman. Tetapi kenapa pada saat itu saya dengan partner saya berpikir, kenapa Tuhan mengirimkan saya dengan partner saya di tempat yang pada saat itu kami pikir sangat sukar. Ketika minggu pertama kami sangat bergumul, minggu kedua, dan pada minggu ketiga, pada saat saya dengan partner saya selesai berdoa, suatu malam tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu kami. Dan ketika kami membuka pintu, ternyata ada seorang bapak-bapak yang dimana mereka meminta pertolongan, yang dimana istri dari bapak ini sementara mengalami sakit. Dan saat itu saya berpikir, pada malam itu kami baru selesai berdoa dan tiba-tiba datang seorang bapak meminta pertolongan. Saya sering melihat kesaksian para misionaris dan saya pikir ini adalah jalan Tuhan. Dengan penuh semangat dan dengan penuh iman, saya dengan partner saya pergi ke rumah bapak ini untuk bertemu dengan mama atau istri dari bapak ini yang sementara sakit. Saat itu di rumah tersebut ada begitu banyak orang, baik saudara-saudaranya maupun tetangga-tetangga yang ada di sekeliling rumah dari bapak ini. Dan saya pikir juga, wah, ini berarti jalan Tuhan untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Sebelum saya memberikan obat yang sederhana, yaitu charcoal dan tensi, saya mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, ketika Bapak dan Mama mau sembuh, Bapak dengan Mama harus percaya kepada Tuhan. Inilah kita sebagai orang-orang Kristen harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan cari dukun ataupun hal-hal yang lain untuk mengobati kita. Yang pertama, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus bergantung kepada Tuhan. Pada saat itu, setelah saya memberikan firman Tuhan kepada bapak, ibu, dan keluarga mereka, dan bahkan tetangga-tetangga mereka, saat itu saya mengajak orang-orang tersebut untuk berdoa. Yang biasanya, saudara-saudara, kalau kami mengajak mereka berdoa, orang-orang ini ribut karena mereka tidak tahu berdoa. Tetapi pada saat itu,
Suasana di ruangan tersebut sangat hening. Dan selesai berdoa, saya memberikan charcoal, dan mama itu pun yang sakit, istri dari bapak ini, meminum charcoal tersebut. Kemudian saudara, setelah mama ini meminum charcoal tersebut, mama ini memuntahkan obat tersebut, saudara-saudara. Dan pada saat itu ketika saya melihat, dan kami semua melihat bahwa mama ini memuntahkan obat tersebut, saya sangat malu. Saya langsung berpikir, wah, saya datang ke sini demi nama Tuhan, untuk menunjukkan bagaimana caranya untuk berdoa. Saya sudah jauh-jauh dari Manado untuk membawakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di kampung ini. Terlebih khusus pada orang-orang saat itu yang ada di rumah orang yang sakit. Tetapi saya bertanya, kenapa mama ini Tuhan izinkan untuk mengeluarkan akan obat yang telah diminum dan bahkan memuntahkannya. Dengan perasaan yang malu, saya membersihkan lantai yang penuh dengan muntah. Dan pada malam itu saya kecewa. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ketika saya dengan partner saya sampai di rumah, kami berbincang-bincang. Dan bahkan ada sedikit candaan. Seandainya kalau misalnya mama ataupun orang-orang datang banyak, orang banyak datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu pada besok pagi, ini tandanya berarti mungkin mama itu telah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Tetapi saudara, pada keesokan pagi hari, pintu ada orang yang ketok. Dan saat itu ketika saya membuka pintu, ternyata bapak ini. Saya pikir bapak ini akan marah-marah pada saya dengan partner saya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh bapak ini? Dia katakan, anak, apakah masih ada obat yang anak kasih semalam? Terus saya dengan partner saya tanya, kenapa? Bapak ini katakan, mama sembuh. Saudara, pada saat malam kejadian, saya sangat malu di hadapan orang banyak. Saya kecewa kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika keesokan paginya, saya mendengar bahwa mama itu sembuh. Saya bukan malu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi saya malu kepada Tuhan karena awalnya saya ragu akan kuasa Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 13 ayat 7 mengatakan, apa yang aku perbuat sekarang kamu tidak tahu, tetapi kamu akan mengetahuinya kelak. Mungkin pada malam itu saya tidak tahu apa rencana Tuhan sehingga mama ini memuntahkan akan obatnya. Tetapi rencana Tuhan sungguh luar biasa. Pada keesokan paginya, mama itu sembuh. Dan akhirnya saudara, lewat jalan atau jalur kesehatan, lewat charcoal ini, Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di pulau tersebut. Tuhan Yesus memberkati.